Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat Natal. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semuanya. Mari kita berbakti kepada Tuhan di hari yang sungguh luar biasa, kesukaan besar, kelahiran Yesus yang mana datang ke dalam dunia untuk menebus dosa setiap manusia. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu Tuhan. Engkau limpahkan kepada kami kesehatan, sukacita, kedamaian, dan biarlah di dalam kehidupan kami ini Tuhan, Engkau pakai kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu dan segala kuasa roh jahat yang mengganggu konsentrasi pikiran hati kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus, kami hancurkan. Darah anak domba Allah menyucikan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya akan membawakan satu tema yang luar biasa, yaitu kesukaan besar bagi umat manusia. Tahun 2020 sepanjang tahun ini seluruh dunia mengalami kesusahan besar, saudara. Tetapi saat ini dengan kelahiran Yesus menjadikan kita dunia ini menjadi kesukaan besar. Karena Yesus lahir untuk menebus dosa manusia. Yesus lahir bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi semua umat manusia. Oleh karena itulah kesukaan besar bagi semua umat manusia. Kita akan buka bersama-sama di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama dan saya akan membacanya dengan suara keras. 1 Timotius 1 pasal ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Amin. Saudaraku, ayat ini Paulus menulis surat kepada muridnya Timotius. Dia mengatakan bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Paulus tidak ragu-ragu lagi, saudaraku. Dia menyampaikan kepada muridnya bahwa perkataannya ini benar, harus diterima sepenuhnya. Karena dia menyadari bahwa Paulus adalah orang yang berdosa. Dia menyadari bahwa Paulus adalah orang yang menghujat Allah, orang yang ganas, orang yang senantiasa menganiaya. Dan dia mengatakan bahwa perkataan ini benar, patut untuk diterima, yaitu Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Paulus mengalami, Paulus merasakan bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tetapi Kristus Yesus datang menyelamatkan dosa Paulus. Dia telah melakukan hal-hal yang kecil di hadapan Tuhan. Penganiayaan, ganas, dan juga menghujat Allah. Semua dia lakukan di luar imannya dia. Dia lakukan seperti tanpa dosa. Tetapi Paulus menyadari bahwa dengan kelahiran Yesus, maka dia diselamatkan. Dia diselamatkan, saudaraku. Karena itu dia menyadari bahwa dosanya dia lebih besar dari semua orang. Maka dia bersyukur. Dia menulis surat kepada Timotius supaya perkataannya ini diterima sepenuhnya. Bahwa Yesus menyelamatkan dosa manusia. Demikian juga pagi hari ini. Supaya perkataan ini boleh kita terima dengan sepenuhnya. Bahwa Yesus menebus dosa saudara dan dosa saya. Yesus menyelamatkan umat manusia seluruh di dunia ini. Dan kita patut untuk bersyukur.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar di dalam kelahiran Yesus. Satu, bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah karena Allah sendiri yang memberi nama Yesus. Bukan Yusuf, bukan Maria, tetapi Allah sendiri melalui malaikatnya. Dia mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Dan Allah yang memberi nama Yesus. Orang tua begitu mau melahirkan, pasti ayahnya, bapaknya yang memberi nama. Dan itulah anaknya. Dan orang yang memberi nama adalah bapaknya. Demikian juga saudaraku, Allah memberi nama Yesus disampaikan kepada Yusuf supaya Yusuf memberikan nama Yesus. Inilah anak Allah saudaraku. Yesus adalah anak Allah. Mari kita buka di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-20. Ayat yang ke-21 maksud saya. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Yesus adalah nama yang diberikan oleh Allah. Karena dia anak Allah. Inilah saudaraku, bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan kita belajar untuk yang kedua, kita buka di dalam Matius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. 3 orang Majus melihat bintang di timur. Dia ingin melihat Yesus, Raja Yahudi yang lahir. Dan dia dituntun oleh bintang itu untuk melihat Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bintang terang itu menuntun orang Yahudi, orang Majus untuk melihat Yesus. Sehingga dia sampai dan tahu melihat Yesus. Karena itu saudaraku, saudara dan saya itu juga adalah bintang-bintang Kristus. Yang mana kita ditugaskan untuk menuntun orang, untuk melihat Yesus, menuntun orang untuk datang kepada Yesus. Dan agar semua orang boleh mengalami keselamatan, mengalami sukacita karena Raja telah lahir. Dan kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan, kita yang sudah ditebus dosa kita harus menjadi bintang terang untuk menuntun orang datang kepada Tuhan. Supaya diselamatkan, supaya mengalami sukacita, dan supaya semuanya dibebaskan. Jadilah bintang saudaraku, bercahayalah, teranglah untuk menuntun setiap orang. Kalau kehidupan kita bercahaya, kehidupan kita terang, maka orang akan melihat kehidupan kita. Dan kita akan menuntun orang itu melihat Yesus, datang kepada Yesus. Nah, pelajaran yang ketiga saudaraku, bahwa Matius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10, katakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah. Saya ulangi, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Amin. Saudara, bahwa 3 orang Majus ketika melihat bintang itu sangat bersukacitalah. Saudara dan saya, ketika orang melihat kehidupan saudara, melihat kehidupan kita menjadi terang bagi orang, menjadi bintang-bintang terang bagi orang, maka orang itu akan bersukacita. Dan disitulah kita akan menuntun dia untuk melihat Yesus, untuk datang kepada Yesus. Tanpa bintang pada waktu Yesus lahir, 3 orang Majus tidak akan menemukan Yesus. Tanpa adanya bintang terang, 3 orang Majus itu tidak akan tahu bahwa ada Yesus lahir. Nah, demikian juga saudaraku. Kalau saudara dan saya sebagai bintang terang, maka
Tanpa bintang terang itu orang tidak akan melihat Yesus lahir. Saudara harus dan saya harus menjadi bintang terang untuk menuntun setiap orang datang kepada Tuhan. Dan orang itu akan bersuka cita. Kalau hidup saudara dan saya sebagai terang, orang itu akan bersuka cita. Tetapi kalau hidup kita hanya mengandalkan ego kita dan terus tidak menganggap orang lain, tidak ada yang bersuka cita, saudaraku. Nah, pelajaran ini mari kita akan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, setelah orang itu melihat Yesus, setelah orang itu datang dan melihat Yesus, maka dia akan sujud, menyembah, dan memberikan persembahan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Jadi itu tugas kita menuntun orang datang kepada Tuhan. Tugas kita sebagai bintang-bintang terang menuntun orang datang kepada Tuhan. Dan setelah itu, orang yang melihat Tuhan, melihat Yesus, orang yang melihat, dia akan senantiasa sujud, menyembah, dan mempersembahkan harta miliknya. Itulah saudaraku. Jadi setiap orang yang datang kepada Tuhan dan melihat Yesus, otomatis dia akan sujud dan menyembah. Dan dia akan mempersembahkan. Setelah sujud, menyembah, baru mempersembahkan harta miliknya untuk Tuhan, saudaraku. Tanpa sujud dan menyembah, persembahan itu tidak ada artinya. Tetapi harus bersujud, menyembah, baru mempersembahkan. Demikian saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari di hari Natal ini, kesukaan besar telah terjadi. Kita sebagai bintang-bintang terang, lakukanlah saudaraku untuk menuntun setiap orang datang kepada Tuhan. Dan biarlah orang itu akan sujud menyembah kepada Tuhan. Dan otomatis dia akan mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tugas kita hanya sebagai bintang menuntun orang. Jadilah bercahaya, jadilah terang. Inilah suatu kesukaan besar, saudaraku. Biarlah semuanya orang tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah penyelamat dunia, bukan hanya untuk umat Kristen aja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Karena itu pelajaran yang berharga ini, di dalam kelahiran Yesus ini, mari kita jadikan hidup kita sebagai bintang terang untuk menuntun setiap orang datang kepada Tuhan. Amin. Dan biarlah perkataan Paulus yang mana menekankan bahwa perkataan ini penuh kebenaran dan harus bisa diterima bahwa Kristus Yesus lahir untuk menyelamatkan dosa manusia. Kita harus mengamini, kita harus meyakini, kita harus senantiasa menyebarkan berita ini, menjadikan kabar Injil, menjadikan bintang-bintang terang supaya semua orang diselamatkan. Amin, saudaraku. Biarlah berkat Natal pada pagi hari ini menyertai saudara dan saya, dan biarlah segala sesuatunya boleh kita alami dengan penuh sukacita. Kesukaan besar telah terjadi di dalam rumah tangga kita, telah terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat-Mu, kesukaan besar telah Kau berikan kepada kami. Jadikanlah kami bintang-bintang terang-Mu Tuhan, untuk menuntun orang melihat Engkau, untuk menuntun orang datang kepadamu, dan sujud menyembah, serta mempersembahkan hidupnya hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik telah merubah kesusahan menjadi kesukaan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, diberkatilah engkau oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang bertata di dalam kerajaan surga. Allah Bapa memberkati engkau melalui kesehatan,
rezeki, damai sejahtera, sukacita, rumah tangga, dan semuanya Tuhan curahkan di dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudaraku yang sudah menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat Natal.